belum kedengeran ada obat, belum kedengeran ada penunda haid, itu yang pertama. Jadi bagaimana mungkin, bisa ada, fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah. Terus yang kedua, tadi masih belum jelas tentang boleh atau tidaknya gitu, karena kalau misalnya diperbolehkan efeknya nanti, puasa boleh juga dong orang, minum obat penunda haid biar puasanya perempuan itu bisa full gitu. Kan sama-sama, ibadah yang diwajibkan gitu. Jadi, tentang kebolehannya itu diperjelas lagi, kira-kira seperti itu. Makasih Bang Ilyas. Sip. Tadi ya Naka sudah sampaikan pertanyaan. Yang kedua siapa? Oh iya, Ilyas, halo. Ya Ustaz, siap. Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa bisa. Siap. Bisa, tadi. Ya. Silakan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Tadi, silakan Ilyas dan Siti Fatimah untuk mencarikan jawabannya. Sambil menunggu jawaban dari Ilyas, saya ingin menyampaikan sedikit tambahan saja sebenarnya. Dia juga sambil menunggu pertanyaan yang lain bila ada. Bicara mengenai tema ini, memang kalau dari segi temanya, hukum mengkonsumsi pil pencegah haid. Sebenarnya kalimat pil ini hanya sampel menurut saya ya, karena ini memang tema yang diberikan dari kampus. Jadi intinya sih bukan hanya pil, mau berupa pil, kapsul, tablet, mau ramuan gitu. Yang jelas memberikan efek ya, yang memberikan efek untuk menunda haid, yang bisa menunda haid. Jadi ini sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pil, tapi apa saja obat yang tidak melanggar syar'i yang bisa menunda haid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa tema ini memang penting sekali untuk diangkat. Kalau tadi pemakalah baik Akhi Ilyas maupun Ukhti Siti Fatimah sudah menyampaikan panjang lebar mengenai definisi haid dan definisi obat atau pil pencegah haid sampai spesifikasinya, nama obatnya, dan segala hal yang terkait dengan pil pencegah haid. Saya pikir itu sudah cukup lengkap dan bagus. Tetapi ada hal ya sebenarnya yang lebih penting yang perlu diketahui juga mengapa sampai muncul pertanyaan hukum meminum obat atau pil pencegah haid. Mengapa muncul pertanyaan begitu? Nah ini sebenarnya kalau bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh mungkin akan lebih terang benderang masalahnya, gitulah. Ataupun bagi Anda belum haji, belum umroh, tapi secara pengetahuannya sudah luas. Misalkan sekarang kan zaman modern, bisa melihat Ka'bah melalui YouTube, ada yang live, ada yang rekaman gitu. Jadi tawaf itu mulainya dari mana ke mana. Kemudian sa'i misalkan, Safa Marwah itu sampai jalur treknya divideokan oleh teman-teman YouTuber. Termasuk juga ketika di Arafah, di Muzdalifah, melempar jumroh semuanya. Secara pengetahuan sekarang insya Allah walaupun teman-teman belum pergi ke sana,
paling tidak sudah mengetahui secara keilmuan. Tapi memang kalau seandainya sudah ke sana akan lebih berasa sekali. Afwan, Ilyas sudah berangkat belum ke Ka'bah? Belum, Ustaz. Belum. Siti Fatimah? Halo? Siti Fatimah nggak ada ya? Masih Nggak kerja. menjawab. Masih menghilang ya? Memang mungkin kendalanya kelas malam ini mahasiswanya rata-rata sudah punya pekerjaan ya. Sehingga istilahnya nyambi gitu. Tayyib. Nah, kalau Naga sudah berangkat belum? Baru umroh Ustaz. Ya alhamdulillah lah, paling tidak tahu lah posisi Ka'bah. Sa'inya mana, Arafahnya. Itu yang penting kan tahu sebenarnya. Karena antara haji dan umroh sebenarnya sama saja. Sama dalam pengertian di Makkah Madinah, cuman memang kalau haji kan umroh tidak ada wukuf di Arafah ya. Di Arafah aja cuma lewat doang. Biasanya orang umroh ke Arafah juga, ke Bukit Arafah, tapi sifatnya hanya kunjungan Tur, aja, Ustaz. ziarah. Tur, ya, tur saja. Tapi ala kulli hal ke sana. Ke Mina juga kelewatan kan ketika ke Arafah kita tur Mina tuh. Jumrohnya sono gitu. Gitu. Nah, kalau yang sudah pergi ke sana paling tidak terbayangkan semuanya. Mengapa misalkan di sini muncul permasalahan hukum mengkonsumsi pil pencegah haid gitu loh. Nah, bagi orang yang sudah pergi ke sana atau yang sudah memiliki pengetahuan tentang itu, karena di dalam haji itu ada yang disebut dengan rukun haji ya. Ada yang disebut dengan wajib haji. Kalau di dalam sholat kan, di dalam sholat hanya ada rukun dan syarat ya. Rukun dan syarat gitu loh. Tapi dalam istilah haji ada yang disebut dengan wajib haji. Ada rukun haji. Kalau rukun haji itu adalah kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau salah satu dari rukun haji tidak dijalankan, maka ibadah hajinya tidak sah. Misalkan di sini rukun haji kan ada ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian sa'i, Safa Marwah, kemudian tahallul. Ini rukun haji, tidak boleh ditinggal. Kalau tidak, hajinya tidak sah. Tetapi ada yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji. Wajib haji ini beberapa kegiatan, misalkan mabit di Muzdalifah, melempar 3 jumroh, melempar jumroh Aqabah, dan lainnya. Nah ini, yang wajib haji ini, kalaupun tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah. Tetapi harus diganti dengan membayar dam. Misalkan tawaf wada bagi wanita atau orang yang jauh dari Mekah, katakanlah Indonesia, misalkan Malaysia ataupun yang lainnya, kemudian tidak keburu tawaf wada karena pesawatnya sudah mau berangkat, maka dia boleh tidak tawaf wada, tetapi dia harus menggantinya dengan membayar dam. Hajinya tetap sah, gitu. Nah, kan bayangkan kalau orang datang dari Indonesia dengan biaya haji yang begitu mahal. Kalau yang haji yang ONH plus sekarang atau haji yang apa namanya? Haji yang beli itu apa namanya? Yang buat dari mukim itu haji ziarah, haji paket ziarah itu kan bisa 100 jutaan. Nah, kemudian juga kalau yang biasa kita harus menunggu waiting list. Waiting list untuk haji tahun ini kan lama sekali. Nah, kalau seandainya misalkan ibadah hajinya tidak sah atau gagal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan merupakan sebuah pasti kecewa lah. Sayang gitu. Udah waiting list-nya lama puluhan tahun menunggu jatah haji dari Indonesia misalkan.
kemudian udah bayarnya mahal, kemudian tidak sah. Tidak sah kenapa? Karena selama musim haji misalkan wanita tersebut datang bulan. Nah ini fokus ke para akhwat dan para ibu ya, para ibu yang masih datang bulan. Kalau ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah tidak datang bulan itu tidak masalah gitu ya. Tetapi bagi yang wanita yang masih subur, yang masih datang bulan, sementara misalkan datang bulannya itu tidak menentu atau lama, ada sebagian wanita kan yang lama sekali. Nah, sementara nanti keburu habis waktu pelaksanaan ibadah hajinya, maka ini tentu akan sangat mengganggu ketertiban ibadah haji, termasuk juga keabsahan ibadah haji, karena datangnya haid ini. Maka dengan demikian, lalu muncullah semacam metode pengobatan yang dimana dengan pengobatan itu seseorang bisa menunda haid. Oh iya, maaf sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa salah satu di antara rukun haji ini buat akhwat yang akan terganjal atau terhalangi dengan haid adalah melakukan tawaf di Masjidil Haram. Nah ini kan ketika seorang datang bulan misalkan di saat pelaksanaan ibadah haji, dia tidak bisa tawaf, dia tidak bisa masuk Masjidil Haram. Sementara tawaf ifadah merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka hajinya tidak sah. Sekali lagi, kalau waiting list-nya lama, kemudian biayanya mahal, tentu ini sangat disayangkan. Maka Nabi SAW mengatakan misalkan kepada Aisyah, if'ali kama yaf'alul haju ghairu an la tatufa bil baiti hatta taturi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha datang bulan mendapatkan haid ketika melaksanakan ibadah haji, maka kata Rasulullah, lakukan olehmu segala kegiatan ibadah haji seperti orang-orang yang haji yang lakukan, kecuali bertawaf di sekitar Ka'bah. Itu tidak boleh. Hatta tathuri, sampai haidnya selesai dan melakukan mandi janabat. Nah inilah salah satu dasar mengapa permasalahan ini muncul. Salah satu latar belakang mengapa permasalahan mengkonsumsi pil pencegah haid ini muncul. Karena tadi demi menyelamatkan keabsahan ibadah haji yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih subur, yang masih datang bulan. Maka demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi wanita tersebut, maka ada sebuah cara dari kedokteran atau para ahli medis menemukan bagaimana cara menghambat atau paling tidak bagaimana cara menunda haid agar selama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya itu bisa berjalan sesuai dengan tahapan. Karena misalkan kalau ahnaga misalkan jadi ketua pelaksanaan ibadah haji dan umroh, sementara jamaahnya ratusan atau mungkin ratusan lah, ribuan misalkan, dan ibu-ibunya ini masih masih subur, masih datang bulan setiap bulan, ini kan bisa bingung tuh. Yang satu haid, mungkin setiap hari ada problem itu. Karena kan kalau ada 30 orang saja, misalkan yang satu haidnya di tanggal 1, yang kedua di tanggal 2, yang ketiga di tanggal 3, itu baru 30. Bagaimana kalau orangnya ratusan atau ribuan? Nah, itu kan cara memanagenya mungkin akan menjadi problem tersendiri buat para pengurus. Bagaimana cara memberikan pemahaman, edukasi tentang ini semua. Ini bisa menjadi carut marut dan bisa menjadi kacau beliau kalau seandainya tidak ada pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai pelaksanaan ini. Jadi antisipasinya memang harus dari awal. Jadi sekali lagi latar belakang munculnya permasalahan ini adalah karena salah satu rukun haji adalah tawaf.
tawaf itu harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Dan kalau seandainya para wanita itu datang bulan, ada kesulitan. Mungkin bagi sebagian tidak ada masalah, mungkin karena bisa diantisipasi dengan caranya sendiri. Di dalam hal ini wanita yang paling tahu ya. Tapi bagi sebagian wanita yang lainnya, mungkin ada datang bulan itu ada yang saya tahu dari penjelasan fikih paling paling pendek sehari atau 3 hari ya datang bulan. Kalau nggak salah ada yang datang bulan 3 hari gitu. Ada juga yang lama sampai seminggu, ada yang sampai 2 minggu. Nah ini bervariasi. Ini akan menimbulkan kendala tersendiri bagi para pengurus pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum mengkonsumsi pencegah haid ini menjadi penting untuk diketahui. Tayyib, itu saja barangkali hal yang perlu diketahui oleh antum semua sebelum masuk ke materi. Adapun pembahasan mengenai tadi sekali lagi mengenai fil dan lain sebagainya itu sudah cukup panjang lebar saya pikir disampaikan oleh Akhi Ilyas dan Ukhti Siti Fatimah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dari Akhi Naga. Kapan obat penemu penunda haid ya, penunda haid diketemukan. Kemudian kalau ini boleh, lalu bagaimana bila dipakai untuk orang yang ingin berpuasa penuh ya, ingin berpuasa penuh dengan cara mengkonsumsi obat penunda haid ini. Kepada Muhammad Ilyas bagaimana? Silakan, sudah ada jawabannya. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Panaga. Gini Pak, kalau yang saya temukan nih di sebuah artikel dari time.com gitu kan, itu dulu gitu kan, kalau mereka mengatakan dulu itu ada dulu naskah Mesir nggak tahu saya, mungkin beliau melakukan studi atau bisa juga mengutip. Dulu itu ada sebuah naskah Mesir yang disebut berpapirus. Ada sebuah catatan bagi wanita. Jadi kalau saya amati ini, jadi ada suatu permasalahan di mana mungkin kita wallahu a'lam gitu, apakah dulu itu emang terkenal produksi anaknya banyak atau enggak, sehingga orang-orang zaman dahulu itu menciptakan sebuah teori yang dimana mencampurkan pohon akasia dengan madu yang dioleskan di wall dan kalau saya belum tahu ini maksudnya ini apakah dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita atau enggak, atau dioleskan saja gitu pada saat itu gitu, dioleskan saja. Bagaimana saya juga walau alam belum nyampe pembahasan sini, belum saya kaji. Nah, pil itu berkembang pada tahun 1700-an Pak. Jadi ada seorang ilmuwan yang bernama Casanova. Casanova ini bereksperimen dengan membuat kondom. Nah, dulunya kondom Pak, kondom dari kandung kemih untuk menutup alirannya sel telur. Nah, sel telur dari domba tersebut. Pada saat percobaan tersebut, beliau jahit, beliau tutup, akhirnya masih tembus gitu. Kalau nggak salah, saya ingat soalnya. Dan selanjutnya dikembangkan lagi pada tahun 1839. Itu seorang ilmuwan bernama Charles Boutier. Dia juga menciptakan, jadi seorang ibarat kata ilmuwan penemu ban, dia mencoba untuk menciptakan sebuah kondom sebagai alat kontrasepsi
ini karena terdapat iritasi kepada bekas itu iritasi atau terdapat itu luka lah dalam alat gitu bengkak dan akhirnya diteruskan penelitian ini kalau nggak salah berkembang lagi 1880 sama kondom juga membentuk diafragma untuk membendung sel telur karena penelitian ini dulu ilegal oleh pemerintah tersebut yang tidak melaporkan dulu karena adanya aborsi apa segala macam akhirnya ditutup oleh penelitian dari Amerika. Nah, pil ini berkembang pada tahun 1950-an. Nah, seorang ahli kimia, beliau mencoba karena dulu itu perkembangan ilmu teknologi di bidang kimia dan obat-obatan itu sangat-sangat berkembang. Seorang ilmuwan bernama Gregory 1991 beliau menciptakan untuk pil progesteron, Pak. Udah bentuknya pil. Jadi kalau nggak salah ini beliau memakai bahan bakunya ini tepungnya itu kalau nggak salah yang paling dasar itu kalau nggak salah tepungnya jagung atau singkong. Ya, singkong. Jadi kalau untuk kita untuk membuat sebuah obat itu Pak yang saya alami itu kita harus punya bahan bakunya. Bahan baku dari si obat itu yang dihasilkan dari baik dari itu hasil ekstrak tumbuhan atau hewani gitu. Nah, yang menjadi serbuk. Nah, sebuah serbuk itu sebagai bahan bakunya. Contohnya kalau paracetamol. Paracetamol itu punya bahan baku berbentuk kristal keputih-putihan. Gitu. Jadi itu dibuat sangat, kalau nggak salah saya pernah praktek membuat obat itu seharian sekitar 8 jaman menjadi sebuah obat. Jadi belum tahu saya juga ini apakah dia mengambil dari sel tumbuhan atau hewan gitu. Dan akhirnya terbentuk. Nah, penggunaan pil ini itu dikembangkan lagi oleh Massachusetts. Massachusetts ini itu dia ujikan ke manusia kan, dan dibantu oleh ilmuwan-ilmuwan seperti John Rock, itu dilakukan pada 50 wanita dan berkembang lagi. Akhirnya pil ini semakin hari semakin berkembang. Akhirnya sebuah ibarat kata itu Kementerian Kesehatannya Amerika itu melihat bahwa pil ini harus diatur penggunaannya. Nah, penggunaannya dulu yang bernama FDI. FDI ini kalau nggak salah itu terbentuk tahun 1950-an apa 47 gitu. FDI ini yang menggunakan endpoint. Endpoint itu dasar, kalau nggak salah masih dasar, bukan berkembang. Jadi dia tugasnya itu untuk mencegah beberapa hari gitu endpoint ini. Jadi penggunaan endpoint. Dan
akhirnya berkembang sampai sekarang yang akhirnya pada tahun 2000-an, nah berkembanglah bermacam-macam yang namanya ada jenisnya progesteron, ada yang jenisnya Primalut-N dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau untuk jenis yang banyak digunakan untuk ibadah umroh dan haji, ya jenisnya Primalut, atau ada yang menyebutkan orang Primalut, ada yang Primalut-N yang banyak digunakan. Karena jenis ini, kalau ibarat kata efektivitas untuk bisa menunda haid itu lebih besar gitu. Karena yang saya baca di website kebanyakan mereka menggunakan Primalut-N, atau ada juga yang digabungkan gitu. Menindaklanjuti dari hukumnya, Pak, hukumnya itu menurut Ibnu Taimiyah itu beliau berhati-hati dalam menyikapi. Saya bukan masalahnya tentang zamannya, tapi ulama yang itu mengambil dari Ibnu Taimiyah. Tapi ada juga dari Ibnu Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin beliau menyatakan boleh asalkan kalau bahasanya tidak rembes gitu. Boleh kalau rembes ya diulang gitu. Ibadah nanti atau diulang atau diganti gitu. Pada itu. Dan bagaimana jika kalau seandainya itu diperbolehkan, apakah boleh? Nah, di sini diperbolehkan untuk puasa gitu kan, Pak? Iya. Ya, nah kita nyambung, Pak, di sini untuk penggunaan pil ini untuk wanita itu masih kontroversi gitu. Kontroversi, ada ulama yang menyatakan boleh asalkan apakah itu tidak rembes atau enggak. Pokoknya tidak ada spot gitu. Ada yang spot itu kalau seandainya rembes, Pak, bahasanya rembes itu spot keluar darah itu ya nggak boleh gitu. Ibarat kata kalau bahasa sininya spot rembes gitu, bercak darah gitu. Tapi saya belum mengkaji, Pak. Maksudnya belum mengkaji menurut ulama mana bahwa pil ini boleh nggak digunakan pada waktu puasa Ramadan gitu kan. Tuh, ini yang masih ulama sampai saya ini saya belum ketemu, Pak, rujukannya, belum baca sejauh mana pil ini. Tapi kalau secara medis untuk kesehatan, contohnya secara medis kesehatan, contohnya untuk dia keluar haid dulu, ibarat kata untuk itu boleh digunakan, Pak, gitu. Contohnya kayak dia keluar darah seperti darah yang lain gitu, bukan haid gitu. Untuk digunakan penggunaan obat pil itu dalam puasa itu diperbolehkan, Pak. Itu diperbolehkan secara medis. Kalau secara hukum itunya saya belum dapat, Pak, itu. Mohon maaf. Itu penggunaan untuk puasa di bulan Ramadan. Karena saya juga untuk penggunaan pil ini saya masih mencari, Pak, gitu. Mencari apakah ini boleh digunakan secara ijtihad penggunaan hukumnya atau Bang harus Ilyas, ya? boleh ikutan nggak? Boleh. Nih, kalau maaf ya kalau agak rame. Kalau menurut Sirai gitu ya, kalau misalkan kita menggunakan pil penunda haid ketika haji, itu kan karena ada waktu dan ada biayanya. Sedangkan di haji itu ada rukun haji yang dimana tidak bisa ditinggalkan. Maka orang-orang mungkin menggunakan pil haji seperti itu. Tetapi jika puasa itu masih ada toleransi untuk orang yang haid, yaitu dengan mengganti. Maka dari itu jika seseorang
haji, tetapi dia tidak mengikuti rukun haji, maka haji tidak sah. Maka mereka menggunakan pil tersebut. Tetapi apabila tidak puasa, maka puasanya bisa diganti. Baik, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, halo? Halo Ilyas? Ustaz. Oke, itu tambahan dari Siti Rahayu. Jadi seperti udah antum dengar semua. Jadi kalau puasa kata Siti Rahayu masih bisa dengan kodo diganti dengan yang lain. Kenapa harus pakai pil gitu lah. Gitu. Dan perlu diketahui sedikit data dari saya bahwa pil anti haid ini tidak sembarangan cara penggunaannya ya. Jadi nggak boleh seorang yang misalkan orang tahu boleh menggunakan minum pil anti haid misalkan, kemudian dia beli sendiri, nggak boleh, nggak boleh. Dia harus berhubungan dengan dokter, dia harus konsultasi dengan dokter. Karena tipe-tipe model-model merek antara satu pil dengan pil yang lainnya berbeda. Nah ini kalau tidak diikuti dengan resep dokter, dengan konsultasi dokter, jangan-jangan nanti bukannya menahan haid malah membahayakan kesehatan dan jiwanya. Jadi minum pil ini sebenarnya sifatnya darurat, dibolehkan karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Apa itu? Itu tadi melaksanakan rukun haji yang kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah hajinya. Nah ini disayangkan sekali, udah bayarannya mahal ongkosnya, ONH-nya, udah nunggunya lama. Maka di sini ada kepentingan, ada kebutuhan untuk meminum pil ini. Tetapi sekali lagi ini semuanya harus melalui dengan resep dokter. Tidak boleh orang beli sendiri ke apotek. Karena sekali lagi jenis-jenis pil anti haid ini bermacam-macam. Spesifikasi bermacam-macam. Orang antara A, B, dan C yang satunya berbeda-beda. Kondisi tubuhnya, tensinya semuanya berbeda-beda. Dan obat juga sama. Nanti kalau melalui dokter, insya Allah obatnya itu akan diberi yang cocok dengan tubuhnya, gitu sehingga pas sesuai dengan kebutuhan dan aman untuk diminum. Nah ini penting sekali. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tadi Ilyas kebingungan mengenai hukum ini, mengenai pendapat dari para ulama hari ini. Sebenarnya kalau antum cari di fatwa MUI, MUI sudah mengeluarkan fatwa. MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ini fatwa MUI udah lama, tahun 12 Januari 1979 memutuskan satu, penggunaan pil haid untuk melaksanakan ibadah haji hukumnya mubah. Mubah. Boleh. Ya. Nah, bolehnya itu tadi sebenarnya boleh dengan catatan penggunaannya melalui resep dokter. Karena ini sangat berbahaya. Ini buat keras sebenarnya. Ini buat keras. Jadi jangan sekali-kali beli sendiri. Itulah. Saya pernah ngobrol dengan akhwat yang sudah umroh haji di kelas yang sebelumnya. Itu pil itu tadi minumnya juga kapan harus mulai minum ya? Kata Ilyas tadi 14 hari sebelum berangkat kan, misalkan. Kemudian nanti kapan berhentinya juga diatur oleh dokter. Nah, jadi minumnya berapa kali dan seterusnya itu ada aturannya. Dan kata dia itu kalau minum obat itu sudah di stop, itu langsung pendarahan keluar. Jadi seolah-olah darah haid yang mau keluar itu kan disumbat, ditahan. Nah, ketika tidak minum obat itu, maka katakanlah gumpalan darah itu keluar, darah kotor, darah haid yang dihambat itu keluar dengan deras itu. Nah ini juga berarti kan sebenarnya ada resiko yang harus ditanggung. Makanya kalau tidak melalui dengan resep dokter ini sangat berbahaya. Itu yang pertama. Jadi kata MUI bahwa hukumnya adalah mubah. Oke. Yang kedua,
penggunaan fil haid untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah ini dari MUI, hukumnya makruh. Oke. Dibolehkan misalkan kecuali bagi misalkan ada wanita yang dia sangat kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan kecuali pada bulan Ramadan. Nah, kalau ada kepentingan semacam itu, kata Majelis Ulama Indonesia itu dimungkinkan. Tetapi bagi orang yang tidak ada kedororotan, maka tidak boleh. Tidak boleh orang yang puasa, misalkan kedatangan haid biar puasanya lengkap, misalkan katakanlah Siti Fatimah, misalkan, oh minum pil haid nggak boleh. Ini berbahaya sekali. Karena tadi saya katakan bahwa pil anti haid ini sebenarnya mengandung risiko dan itu harus melalui dokter. Tidak boleh sembarangan cara minumnya. Gitu, ada aturannya. Jadi ada hal-hal yang menyangkut kesehatan yang sangat penting sebenarnya. Tapi untuk bagi ibadah haji itu menjadi penting. Sekali lagi itu dengan resep dokter. Kemudian fatwa yang ketiga dari Majelis Ulama, pil anti haid selain untuk 2 hal di atas, yakni untuk haji dan orang wanita yang tidak bisa melaksanakan Ramadan kecuali pada bulan Ramadan yang dibolehkan itu. Pil anti haid sekali lagi nomor 3, pil anti haid selain untuk 2 hal di atas hukumnya tergantung niatnya. Bila niatnya untuk sesuatu yang haram, maka hukumnya haram pula. Begitu. Dan ini untuk lebih jelasnya nanti antum bisa cek di web UIJ di e-learning ya. Saya sudah muatkan di e-learning pembahasannya. Jadi untuk Ahnaga nanti untuk lebih jelasnya antum bisa cek di materi yang saya masukkan di e-learning. Ini sebagai tambahan saja. Jadi saya pikir perkuliahan untuk hari ini cukup bagus, cukup meriah. Terima kasih Ah Ilyas yang sudah memaparkannya panjang lebar mengenai hal ini dan alhamdulillah sudah dilengkapi semuanya. Saya pikir sudah lengkap lah dengan penjelasan yang saya tambahkan barusan. Dan sebentar lagi bagi yang puasa akan menjalankan buka puasa. Jadi saya pikir akan tutup aja perkuliahan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Akhi Ilyas, kemudian yang kedua kepada Ukhti Siti Fatimah, kemudian juga penanya tunggal yakni Akhi Naga yang sudah menyampaikan pertanyaannya sangat bagus dan insya Allah sudah terjawab. Sekali lagi untuk menambah materi antum bisa baca di materi yang saya kirim di web UIJ pada pertemuan ke-12. Termasuk juga ini tolong daftar hadir di pertemuan ke-12 ya diisi oleh antum semua. Kemudian untuk tambahan ini di luar materi tugas resume makalah tolong bisa dikumpulkan mungkin di Salman. Jadi dikirim dalam satu file saja ya. Setiap mahasiswa diminta untuk membuat resume dari makalah yang dibuatnya secara bersama secara kelompok, tapi ini masing-masing resume ini tugasnya sifatnya individu. Saya minta resume tidak lebih daripada 1 lembar saja dari makalah yang antum buat. Tolong dikumpulkan paling tidak minggu depan atau kalau secepatnya sih lebih bagus ya. Lebih cepat dikirim ke Ana, lebih bagus tolong dikirim ke email saya. Baik, dari saya sekian saja. Saya akan tutup dengan salam. Kemudian setelah ini silakan Ilyas untuk closing dan sekalian membacakan doa kafaratul majlis. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih kepada Ustadz kita yaitu Pak Yuyu Wahyudin. Dan juga mohon maaf ada satu lagi Ustadz. Satu lagi pertanyaan yang terlewat dari saudari Tri. Mungkin silakan. saya jawab ya sambil kita mendekati azan maghrib. Tuh. Jadi bagaimana kondisinya untuk orang yang sakit? Kalau untuk orang yang sakit tapi dia head gitu kan. Kalau pendapat saya kalau untuk orang ini konsultasikan dulu ke dokter
biasanya dokter menyarankan bahwa penggunaan obat tersebut itu nggak bakalan digunakan karena kondisi dia itu sedang lemah gitu, lagi sakit. Tuh. Karena sakit dan juga dia itu perlu asupan makanan atau asupan nutrisi bagi tubuhnya. Pasti dokter menyarankan secara medis bisa digantikan lain waktu gitu untuk ibadah atau umrohnya. Kalau secara materi mungkin dalam hal ini bisa lah didiskusikan kepada penyedia travel ya gitu, travel ibadah haji umroh gitu. Bisa didiskusikan apakah akan diganti penggantian atau akan mengganti berapa persen gitu. Karena kalau kita nggak berdiskusi kepada yang punya travelnya, maka ya begitu nanti akan merasa kecewa gitu. Karena di sana travel apa segala macam sudah disiapkan kalau yang saya lihat, dan juga pemerintah juga pasti sudah menyiapkan rumah sakit atau tenaga medis pada saat adanya bulan-bulan umroh dan haji. Gitu. Itu saja dari saya. Mungkin untuk menjawab dari pertanyaan Saudari Putri, dan mohon maaf teman-teman karena bentar lagi mau masuk ya waktu azan maghrib. Saya akhiri dan juga mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman mau bertanya, akan tapi karena keterbatasan waktu. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ilyas. Syukron Ustaz. Apa? Jazakumullah. Iya.